Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat bertemu dengan Ramadan. Kita sudah memasuki hari yang ke-8. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kita akan mendapatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan bagi kita, tidak menginginkan kesulitan. Artinya ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sesungguhnya adalah sesuai dengan kemampuan yang memang dimiliki oleh manusia. Makanya kalau ada di antara umat Islam yang mempunyai halangan, misalnya dia itu dalam keadaan sakit, diperbolehkan untuk tidak berpuasa di hari ini, menggantinya nanti di hari yang lain. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak menginginkan kesulitan. Allah tidak memberikan beban sesuai dengan di luar kemampuan manusia. Apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu sudah sesuai dengan kemampuan yang memang dimiliki oleh manusia. Hanya saja kadang-kadang setan membisikkan kepada kita hal yang lainnya. Seakan-akan itu adalah ibadah yang berat, padahal sekali lagi tidak. Ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sudah sesuai dengan apa yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa kemampuan. Dari pagi sampai petang. Makanya ketika ada seorang sahabat yang dia ingin supaya amal ibadahnya itu juga berkembang, melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diberikan ampunan, ada di antara sahabat yang kemudian mereka katakan, "Aina nahnu min Rasulillah?" Bagaimana kita yang dibandingkan dengan Rasulullah? Rasulullah itu sudah diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadahnya itu Masya Allah tetap rajin. Bahkan di dalam riwayat dikatakan kakinya itu sampai bengkak karena sholat malam. Kita ini tidak diberikan ampunan, kata sahabat-sahabat tersebut. Ya kalau begitu ayo kita tingkatkan ibadah kita. Akhirnya ada yang bilang, kalau begitu saya mulai saat ini akan puasa terus setiap hari, kalau perlu saya sambung somo wisol. Ada yang lainnya, ya kalau begitu saya akan sholat setiap malam, tidak usah tidur. Pokoknya saya akan sholat sepanjang malam, tidak perlu istirahat sudah. Kata yang satunya, mulai saat ini saya akan menghindari istri saya. Nah, itu kemudian mereka lakukan. Namun apa yang terjadi ketika berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian memberikan teguran secara umum. Mabalu qaumin kada. Kenapa ada kaum yang melakukan hal seperti ini, ada yang tidak ingin untuk berbuka somo wisol, dia kemudian terus puasa. Ada yang kemudian sepanjang malam akan sholat,
Ada yang kemudian menjauhi istrinya. Dan yang ketahuannya itu adalah ketika yang istrinya ditinggalkan itu, dia datang dalam keadaan lusuh kepada teman-temannya. Kata teman-temannya, kamu kenapa? Biasanya kamu itu rapi, necis, glowing. Kok sekarang kumus-kumus? Apa yang dia katakan? Suami saya sudah tidak mau lagi kepada saya. Ketawa semua. Masa tidak mau? Iya tidak mau. Katanya dia mau khusyuk ibadah. Nah, sampai berita itu kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Wallahi ana atqakum, demi Allah saya ini adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Tapi saya ini puasa, asumu wa uftir, saya puasa tapi saya juga berbuka. Tidak kemudian disambung-sambung terus. Saya sholat malam, tapi saya juga istirahat, saya juga tidur. Dan saya beristri. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golongan dari umatku. Jadi sesuatu yang memang kemudian fitrah itu tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan itu bagian dari fitrah. Kita diperintahkan berpuasa, tapi kemudian tidak sampai wisol. Ada saatnya berbuka. Kita diperintahkan untuk sholat malam, tetap ada hak bagi kita untuk istirahat. Makanya Rasulullah SAW itu menyatakan, kalau salah seorang di antara kalian itu sudah mengantuk berat, maka istirahat dulu, tidur. Jangan dipaksakan untuk sholat. Kenapa? Khawatir, kata Rasulullah, dia ingin doanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi karena sudah mengantuk berat, yang terucap dari lisannya adalah adab. Karena sudah ngantuk berat, kadang-kadang kan melindur itu. Nah, kata Rasulullah, istirahat dulu sehingga kemudian tenang, dia bisa menunaikan amal ibadahnya dengan baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan di dalam ayat yang berkaitan dengan puasa, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul asr. Allah itu menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan amal ibadah memang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Allah itu yang maha tahu tentang kita, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yakinlah bahwa amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita memang adalah untuk kemaslahatan kita juga. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban di luar kemampuan kita. Artinya kita syukuri amal ibadah karena itu sesungguhnya adalah untuk kita, dan mudah-mudahan amal ibadah itu menjadi wasilah dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup karena sebentar lagi adzan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.